Hai semua, Shalom, apa kabar saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Semoga Anda berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Di perkongsian kita pada kali ini yaitu perkongsian renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-20. Garis besar di atas, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menyebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Berdasarkan teks ini, kita akan mendengar sebuah tema, panggilan melayani. Ramai sekali di antara kita pada zaman ini tertanya-tanya, bagaimanakah kita tahu bahwa kita itu dipanggil untuk melayani Tuhan? Satu hal yang harus kita ketahui, siapa saja yang sebenarnya yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya. Sebelum kita mendengar jawaban, yaitu bagaimana kita tahu kalau kita ini dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, saya mau juga beritahu kita terlebih dahulu, yaitu siapa saja yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Kalau kita melihat latar belakang keempat murid yang pertama yang dipanggil Yesus ini, itu mereka adalah orang-orang yang terlebih dahulu telah mendengar Injil. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-17 berkata demikian, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi sebelum Yesus memanggil Petrus dan Andreas untuk menjadi hambanya, untuk menjadi pelayan, melayani menjala manusia, terlebih dahulu mereka ini telah mendengar Injil. Mereka telah mendengar firman Tuhan. Dan sudah semestinya mereka ini telah menyaksikan mujizat, kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka lewat pendengaran, lewat apa yang mereka dengar, yang telah Yesus lakukan, firman Tuhan, Injil yang Yesus sebarkan disertai dengan kuasa, disertai dengan Roh Kudus, sehingga waktu Yesus memanggil mereka, mereka mengikut, patuh akan panggilan Tuhan Yesus itu. Jadi, siapa saja yang seharusnya yang dipanggil untuk melayani? Yaitu, saya mau bagi tahu sini, orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan yaitu setiap pribadi, setiap telinga, setiap mata yang pernah mendengar kebenaran firman Tuhan, yang pernah mendengar Injil, yang pernah melihat kuasa Tuhan, yang pernah menyaksikan mujizat Tuhan. Setiap kita, saudara, setiap orang percaya itu adalah orang-orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Jadi, bagaimana kita tahu kalau kita adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan? Satu hal yang harus kita tahu, ada panggilan khusus, yaitu ada yang memang khusus dipanggil Tuhan untuk melayani Dia sepenuh masa. Ada yang memang dipanggil Tuhan untuk melayani, hanya membantu sebagian daripada pelayanan. Ada yang dipanggil Tuhan untuk melayani hanya di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya, menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang kepala rumah tangga, menjadi seorang anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tuanya, menjadi seorang masyarakat, salah satu anggota masyarakat yang berbakti di dalam masyarakatnya, dan sudah semestinya memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara dan saudari, bagaimana kita tahu kalau kita itu dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan sepenuh masa? Yaitu kita tahu, bagaimana kita tahu kalau kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya mau tanyakan, sudahkah saudara mendengar firman Tuhan? Saudara sudah menerima Injil? Saudara sudah percaya? Saudara pernah melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan? Kalau saudara adalah orang yang percaya,
saudara memang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Mungkin kamu berkata, bagaimana saya tahu saya melayani Tuhan sepenuh masa ataupun tidak? Tanyakan hatimu, kamu studi ataupun tidak melayani Tuhan sepenuh masa? Lihatlah Petrus dan Andreas. Mereka, sewaktu Tuhan memanggil mereka, adakah mereka berdalih? Adakah mereka berlenga-lenga? Di dalam teks yang kita baca tadi, mereka tidak berdalih, mereka tidak berlenga-lenga, mereka tidak beralasan untuk menjawab panggilan Tuhan. Dan kita, adakah pekerjaan kita yang sedang kita kerjakan hari ini menjadi alasan bagi kita untuk menjawab panggilan Tuhan? Kalau ada, mungkin kamu hanya melayani sepenuh masa. Kalau ada, mungkin kamu hanya boleh melayani separuh masa. Hanya boleh membantu. Adakah keluarga kamu menjadi alasan bagi kamu untuk menyambut panggilan Tuhan sepenuh masa? Kalau ada, mungkin kamu cuma boleh membantu melayani separuh masa. Tetapi, kalau bagi kamu, pekerjaan kamu, urusan kamu, keluarga kamu, tiada masalah bagi kamu untuk melayani Tuhan sepenuh masa. Kamu memang dipanggil untuk melayani Tuhan sepenuh masa. Itu terpulang daripada kesudian hatimu bahwa kamu mau melayani Tuhan sepenuh masa ataupun tidak. Dan memang ada orang yang dipanggil istimewa khusus untuk melayani Tuhan. Seperti mana Tuhan Yesus memanggil Petrus, Simon, ya, Andreas, dan juga kalau kita melihat dalam ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22, ada dua orang murid yang lain lagi yang Yesus panggil itu. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan alat-alat pekerjaan mereka, mereka meninggalkan keahlian mereka, yang dimana pekerjaan itu memang mereka telah pelajari, memang mereka telah kuasai pekerjaan itu. Tetapi mereka bersedia meninggalkan pelayanan itu. Jadi saudara dan saudari, panggilan Tuhan untuk melayani adalah untuk setiap pribadi, setiap orang yang percaya, setiap orang yang sudah mendengar firman Tuhan. Bagaimana kamu tahu kamu dipanggil untuk melayani Tuhan? Itu terpulang pada kesudianmu. Kau mau melayani Tuhan sepenuh masa ataupun tidak? Ataupun kau mau membantu? Saya mau bagi tahu sini, sebenarnya menjadi pembantu dalam pelayanan itu juga satu perkara yang sukar. Kalau orang yang melayani sepenuh masa ini, dia fokus itu saja. Dia sudah tahu itulah pekerjaannya. Dia fokus pada pelayanan. Tetapi sebenarnya, bagi kita yang melayani separuh masa, yang cuma membantu, kita rasa kita membantu. Tetapi sebenarnya, kita lagilah mencari masa, berusaha mencari masa dalam setiap pekerjaan kita. Jadi sebenarnya, baik kau melayani sepenuh masa, ataupun separuh masa, ataupun kau cuma membantu saja, kesemuanya itu adalah sama di mata Tuhan. Kesemuanya itu adalah melayani. Yang penting di sini, kita sudi menjadi saksi Tuhan, ya, memberitakan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, ya, menjadikan diri kita sebagai alat Tuhan untuk memenangkan jiwa dimanapun kita berada. Di sekolah, dalam rumah tangga kita, di tempat kita bekerja, dimanapun kita berada, marilah kita menjadi saksi yang hidup. Ya, saksi yang hidup. Mungkin kita tidak betah berkata-kata, kita tidak pandai bercakap, tetapi perbuatan kita, tindakan kita, boleh menjadi satu suara yang lebih indah, yang lebih luar biasa, berbanding kita mengeluarkan kata-kata. Ya. Jadi saudara dan saudari, demikianlah perkongsian kita. Semoga Anda diberkati. Marilah kita menjadi orang-orang yang melayani untuk kemuliaan nama Tuhan.